Oke, udah jam 8 jadi kita mulai aja langsung ya. Eh, ini seminggu kemarin ya, IHSG itu sempat breakout area 7.000 ya, dan nyentuh 7.032 terus turun lagi ya. Pada perdagangan hari Jumat kemarin diturunin ke harga 6.926, lalu ditutup di harga 6.954 ya, di mana ini sekarang berada di area resisten di harga 6.966, yang dimana kalau 6.966 ini berhasil dilewati oleh IHSG lagi pada perdagangan minggu depan. Semoga IHSG itu dapat menguji lagi area 7.032 kembali ya. Kalau secara tren sih udah kayak begini ya, udah jalan. Ini sideways-nya jalan, sideways jalan ya. Kayaknya emang udah deket-deket OTP ya. Mungkin area-area 7.060. Kita lihat weekly-nya. Kalau dilihat secara weekly pasti jelek ya. Nah, ya, udah doji-doji ya. Candle-nya itu doji-doji terus. Ini kalau minggu depan nggak bisa bertahan di atas 2.000, 6.835 sampai 6.750 ya. Mungkin ke area situ dulu. Kalau masih bisa bertahan sih oke banget untuk bulan depannya. Ya. Kalau dia masih bisa bertahan, which is monthly-nya udah breakout ya. Udah cakep banget. Oke. Uh, energi ya. Ini udah breakout, turun, naik lagi. Mudah-mudahan masih bisa naik sekali lagi ya untuk retest area 14.97. Ya, udah mantul lagi. Mudah-mudahan bisa ya ke area 14.74 sampai 14.90. Masih bagus energi. Berikutnya ada sektor properti. Itu bikin new low di koreksi. Jadi kita harus lebih sabar-sabar di sekitar area 712 atau 721. Jangan sampai dia ngejebol area 700 kembali. Nah, padahal minggu-minggu kemarin sudah bagus banget dibikin kayak gini lagi ya candlenya. Nah, kalau dia kayak gini, ini swing line biasanya continuous trend. Nah ya, ada yang tahu. Mudah-mudahan naik sih. Maka kuat aja 721-nya. Berikutnya ada
Berikutnya kita masuk ke finance ya. Finance itu udah nyentuh hal-hal lagi, tapi ya turunan. Kita tunggu koreksinya lagi, oke. Mungkin akan mantul sekitar harga 1.600 sampai 15.90 ya. Dan kalau 15.90 dia nggak mantul, kemungkinan dia akan menguji area 15.55. Kalau di 15.55 dia masih turun, ya berarti dia ngetes area 15.30. Mudah-mudahan sih enggak sih ya. Cara weekly-nya penuh kejutan, apalagi udah mau bagi-bagi dividen. Biasanya itu kayak gini ya. Kalau ngambilnya di sekitar harga belum. Oke, ini mudah-mudahan bukan double top ya. Oke, kita lanjut aja ke sektor berikutnya. Kita masuk ke teknologi. Sideways, area-area sini 8.000 sampai 7.579. Kalau masih jebol sih, udah tinggalin dulu lah ya teknologi. Apalagi yang IPO-IPO itu ya. Kalau yang IPO-IPO itu mau diambil ya silakan ikut terjun. Mudah lanjut sampai sini 6.420. Secara tren weekly-nya masih turun ya, walaupun udah capek. Mungkin dia nyari-nyari area 76. Monday-nya nih turun lagi. Ya, IHSG juga nggak mendukung sih. Berarti alam semesta tidak mendukung sektor ini. Alam semesta tidak mendukung sektor ini. Kita cari sektor lain. Selain energi ada nggak ya? Kita cari dulu di sektor basic. Mungkin bisa basic, which is untuk 12.36 sampai 12.56-nya udah bagus banget. Jadi retest naik lagi. Udah lanjut bisa area 13.
Time to shine again. Mungkin bisa ke area 13.20. Perhatikan aja saham-sahamnya ya. Berikutnya BX transportasi. Ini juga kemarin tuh udah koreksi ya seminggu lebih, hampir 2 minggu. Terus ini juga koreksi juga berapa hari ya, 4 hari, 3 hari ya koreksi, which is udah oke. Mudah-mudahan ini menjadi support yang kuat di 17.23, mudah-mudahan bisa tembus 18.30. Yuk lanjut sampai 18.71 dan 19.38 ya. Ya transportasi masih bisa lah ya di pertengahan bulan ini, masih bagus ya. Candle ininya berikutnya itu ada sektor cyclical. Timnas cyclical ini nah dia selalu gagal di 946. Ini kalau dia masih gagal lagi di 946, masih cyclical bisa koreksi muncul lagi area 13 sampai 902. Ya kalau dia jebol lagi nggak bagus lagi. Nah, per 3 hari ini cukup bagus, cuman masih bertahan di resisten, sangat disayangkan. Saya berharap minggu depan lebih baik. Tapi uh, sepertinya belum ya, karena IHSG biasanya tertekan di akhir bulan ya, karena itu akan banyak uh, bagian dividen juga. Kan berarti bagi dividen itu worth, tapi banyak yang take profit itu ya. Jadi ini juga bisa sih udah naik. Dia bikin low kemarin, mudah-mudahan bisa retest. Kalau dia retest area 49 dan bisa bertahan, mudah-mudahan lanjut sampai 6. Saja jauh dulu. Berikutnya ada sektor health, di mana health ini tidak baik-baik saja. Dia ada support di area 13.3, which is it's good. Kalau dia bisa bertahan di atas harga ini untuk minggu depan, mudah-mudahan bisa untuk break area 1.400 kali. Sepertinya sih masih bakal di iklimnya mungkin akan ada
penurunan lalu dia mantul kayak gitu ya. Sekarang masih hanya tertahan aja di 13.8 juga. Oke, berikutnya IDX head sudah industri industri sebenarnya ada bagus sih ya, naik turun naik mudah-mudahan nyampe ke plus 22 nya ya. Rupli itu udah nggak kuat jadi perlu hati-hati ya, tapi mudah-mudahan bisa itu ya. Terakhir ya, infrastruktur sektor ini seminggu kemarin dibanting lagi. Oke, secara weekly akan koreksi sepertinya, padahal baru breakout. Kita nunggu di area harga 980. Kalau dia mantul, oke sih. Kalau dia belum mantul area sini, dia akan satu 80 sampai 1000. Oke, kita akan masuk ke saham pilihan atau kita belajar dulu ya. Belajar dulu aja ya. Aduh, ini pengenalan tentang Bollinger Band ya, Bollinger Band indikator ya. Seperti ada ularnya di atas, di tengah, dan di bawah. Ya, ular di atas itu dinamakan upper band, kalau di tengah namanya middle band, di bawah namanya lower band. Kalau digocap namanya anak band. Oke. Berikutnya ini harus digunakan, ini sering digunakan bersama dengan analisa formasi candlestick. Jadi teman-teman udah hafalin belum ya kemarin pola candlestick yang kemarin saya bagikan ya. Ini nanti saya kasih juga linknya di YouTube ya. Teman-teman bisa cari sendiri ya. Oke, ini kombinasinya memberikan sinyal trading yang cukup valid yang ditemukan oleh John Bollinger 1980 untuk volatilitas dan untuk menentukan tren. Oke. Indikator ini juga sering digunakan untuk menentukan overbought dan oversold. Di mana kalau dia overbought itu menyentuh area upper band dan biasanya akan ada shadow atau breakout seperti ini.
ya, di mana artinya kita sudah harus berhati-hati ketika mereka sudah terlalu banyak menyentuh area area ini. Walaupun kita tahu ini trennya uptrend, bukan berarti kita uh, bisa beli, tapi kita sebagai indikator menentukan kalau saham itu akan menjalankan tren naik seperti itu ya. Nah, ini parameter yang default dan direkomendasikan adalah periode 20 dan deviasi 2 ya. Saya juga pakai yang ini. Contohnya yang ini ya. Nah, saat ini HSG itu berada di atas upper band kemarin untuk secara daily pada tanggal 17. Nah, itu nggak bagus ya jadinya koreksi dan nyentuh lagi lalu turun naik ya. Jadi gimana dong? Ya dia kan sideways sih menurut saya, ke minimal dia ngetes area mid band ya, mid band dulu. Kalau dia ke mid band itu kan dia koreksi dulu, dijebol dulu mid bandnya, ngetes area support ya, tes area 6.900 ya, 6.860 ya, jadi santai-santai lah ya. Ya, seperti pola ini udah mirip sama IHSG ya kan, ini udah naik naik turun naik lagi, hampir mirip lah ya, turun naik turun naik naik turun naik turun naik turun naik. Dan cuman di sini terlihat seperti kalau dia MA20-nya terlalu jauh seperti ini, nah seperti ini ya, terlalu jauh itu udah strong uptrend ya. Itu kalau baru awal di sekitaran sini atau sini itu teman-teman masih bisa entry. Tapi kalau udah di sini itu kita udah hati-hati ya. Udah di sini, udah hati-hati. Jadi jangan terlalu dikejar kalau udah nyentuh-nyentuh area atas ya. Kejarlah ketika dia masih di area bawah. Ya. Makanya harus familiar dulu sama pola candle jadi tahu mau ngapain. Ya, nah ini trend trading ketika pasar sedang slow atau Scoopy, maka kalau artinya rendah, biasanya ini di sideways ya, uh, dan uh, ininya apa, upper band sama lower bandnya itu bakalan menipis seperti ini. Nah ya, atau seperti ini. Nah ya, volumenya itu kecil-kecil di bawah rata-rata ya. Nah, ini lah ya, kecil kan tuh, dimana kalau dia ada volume langsung besar seperti ini. Ini karena kayak gini kalau turun, nah ya, di sini enggak terlalu terlihat karena tren IHSG dari Desember ya September naik terus ya. Kelihatannya nanti kalau kita lihat ya tahunan. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ketika dia turun ya, karena itu IHSG berada di area breakout dan saat ini IHSG itu sudah doji 4 kali. Ini kalau minggu depan dia ngedoji lagi, itu nggak bagus untuk IHSG. Dan biasanya akan
diturunin secara paksa. Biasanya candlenya langsung besar, antara kayak gini atau kayak gini. Ya, tergantung. Tapi kayaknya sih kayak gini sih. Biasanya kalau udah doji kayak gitu jahat turunnya. Karena apa? Karena diusahain di atas terus. Kayak dipaksa. Ya. Soda itu udah diguncang, terus ditahan. Kayak gitu. Dia akan naik terus. Ya, volumenya akan seperti meledak. Padahal ya gitu deh. Buat mau nyari posisi untuk diturun lebih dalam. Akan banyak ada alasan nanti. Oke, seperti itu. Uh, Ya, kalau seperti ini, mudah-mudahan teman-teman paham lah ya. Nah, kalau ini dia ngajarin uh, ketika ada volume yang gede, ya, lalu menjebol awan terlalu jauh, itu mereka bisa spekulasi. Saya nggak nyaranin teman-teman mempelajari teknik ini harus dipelajari lebih dalam ya. Jadi nggak bisa main HK ya. Itu ada cut loss-nya juga. Cuman resikonya lebih sedikit. Cuman tergantung teman-teman kembali ya. Risk rewardnya harus dipelajarin terlebih dahulu. Oke. Nah, tanda panah ini itu posisi dia sideways. Ya. Dan ini ya nyempit ya. Setelah ada volume yang gede, tiba-tiba candlenya kecil-kecil, ya, galau-galau. Nah, dia mau nentuin trennya kemana, ternyata ke atas ya. Kenapa? Karena dia berhasil break area sini. Area apa ini? Area resistennya. Ya. Nih, perlu Anda ketahui bahwa ketika upper dan lower band menyempit atau datar, menyempit dan datar, maka cepat atau lambat akan terjadi breakout. Anda bisa memperkirakan area breakout dari sinyal yang telah ditunjukkan informasi candle dari pergerakan harga. Ya, kalau dia turun terus, tapi ditarik naik lagi, turun lagi, tarik lagi, sama dia nggak bikin new low, trennya bisa menjadi up. Ya. Dan jangan di hold terlalu lama. Biasanya itu hanya untuk apa namanya pullback sesaat ya. Karena ini kalau kita lihat di sini ternyata dia masih ngetes area-area support yang ditinggalkan. Okay. Dan trennya ternyata masih turun untuk tren jangka panjangnya. Ya. Oke. Candle 2 adalah juga pin bar breakout panjang. Dia ngejelasin yang ini. Candle 2 pin bar breakout panjang ya. Tapi kedua band indikator WB sedang menyempit kondisi sideways. Ya. Nah, di sini dia ngajarin kita untuk menunggu hingga terjadi breakout, yaitu nunggu ke candle ketiga. Nah, tunggu dia breakout dulu, baru kita entry. Bukan kita entry ketika masih di sini kan. Dia nggak ngajarin itu. Ya. Ini teknik yang ini, tunggu ini.
Itu teknik eh, teknik yang lebih advance lah ya. Biasanya kayak gini nggak akan ngajarin. Jadi ya kita harus belajar ya, belajar range juga ya. Nah, ini kita diajarin lagi belajar support, jadi resisten. Mana kalau udah breakout kita bisa entry di situ. Ya, atau kita bisa berteman dengan uh, Fibonacci ya. Which is Fibonacci itu bagus ya, salah satu temannya ya. Nah, kalau SMA atau SMP kayaknya belum ada dia diajarin Fibonacci dulu ya. Apalagi yang jurusan IPS dan kayaknya tahu sekolah-sekolah sekarang nggak ada yang namanya jurusan. Tapi sepertinya harusnya Fibonacci itu harus bisa didapat di SMA. Harap sih ya. Agak unik sih Fibonacci ini. Nah, ini banyak sih yang dicarinya. Nah, saya harap teman-teman bisa paham. Yang paling penting itu teman-teman belajarnya itu di sini ya. Di mana kita itu harus menentukan support sama resisten dulu dan belajar nentuin area range breakout. Ya, range-nya breakout. Range breakout. Dia bisa aja naik, besoknya turun. Ya, atau gimana pun. Tapi kita masih bisa mengikuti trennya. Sampai kita nentuin tren resisten berikutnya. Misal di sini kita bisa take profit. Misal di atasnya lagi kita bisa take profit. Ya. Seperti itu. Uh, Teman-teman belum ada yang mau request saham? Silakan juga mau request sahamnya. Jadi kita lihat kalau secara teknikal IHSG kan, Bollinger Band itu dia itu udah ngetes terus tuh si upper bandnya. Kemungkinan besar dia akan ke area 6.900 dulu sebelum ke area 6.862. Oke. Secara weekly ya SQ itu udah dipojok ya. Oke, kita langsung lanjut ke bank digital dari Mas Bimo. Bank digital nih ini ya, bank BBJ, which is BBJP ini masih akan koreksi ya. Kalau teman-teman mau koleksi ya silakan, masih bisa di harga 2090 mungkin kalau masih diizinin sampai 1970 masih bagus. Cut loss bisa pasang di bawah 17 atau 18 ya, suka lah ya. Nah, kalau saya sih range ngambilnya sebenarnya ya 2090 sampai 1735 cut loss-nya
14. Masih area ambil saya, walaupun ini ada garis yang sebenarnya nggak boleh ditembus dia. Jadi kalau dia sini pun masih bisa diambil sebenarnya. Kalau mau ngambil range pendek ya cut loss pasang di pendek juga dong. Kalau pasang di sini ya boncos namanya. Sini-sini bisa 20%, ya bisa 20%. Hati-hati. Selain ini apa ya? Bank digital lainnya aku. Bank Raya. Oh, ini udah ganti nama ya Bank Raya ya. Bank Raya ini masih bisa nih. Tipis saja pasang cut loss di 11.50. Boleh ambil area-area 12.50 sampai mungkin area-area 14 lah ya, area-area 14 atau 14.50, tapi udah ketinggian kalau 14.50. TP-nya tipis aja di 16 sampai 18. Oke. Iya nih, benar nih dapat info dari Mas Bimo, katanya infrastruktur itu kemungkinan akan digunakan untuk mendanai IKN, ya, ibu kota baru kita ya nanti yang di Kalimantan. Oke. Setelah SoftBank itu nggak jadi investor untuk proyek IKN kita di Kalimantan ya. Kemungkinan masih akan dibawa turun. Ya, it's okay. Karya-karya, tak lah ya karya-karya apa ya. Dan semua BUMN tahun ini mungkin akan mengadakan track issue untuk mendanai IKN ya. Tahu lah ya. Jadi properti kemungkinan akan tertekan untuk masa-masa yang belum sampai waktu yang belum ditentukan ya, masih akan koreksi. Oke, saya akan coba ke Toba dan IPTV dulu. Toba, which is Toba ini kemarin koreksi naik lagi ya, harganya sekitar 2.000-an. Oh, belum nyampe 2.000. Ternyata 1.200. Belum nutup gap, hampir. Ya, targetnya 12.50 dulu, belum ke 14. Kalau kata naga Bollinger Band, santai aja lah. Ini kemungkinan masih akan ada koreksi lagi setelah dia nyentuh area 13. Kemungkinan besar ke area 1.150 sampai 1.010. Ya, mudah-mudahan nggak dijebol. Resist kuat di 14.50 ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ikut nyopet atau ikut sinyal atau ikut apapun ya,
Ini kemungkinan akan masih naik ketika santai aja. Jangan panik. Saya hanya menerawang ke depan. Jadi kemungkinan untuk 1 minggu ke depan. Oke? FPTV, FPTV. FPTV berada di atas Bollinger Band, mid Bollinger Band, which is trennya secara jangka pendek, itu trennya udah up. Trennya baru banget up. Kemungkinan besar akan atas 100, 148 sampai 160. FPTV-nya spring tadi. Which is, kalau menurut saya, ini kan turun, naik, turun, naik, turun, naik. Kalau dia masih gagal di sini, di 1450, tuh kalian harus hati-hati dan harus siap-siap. Saya tahu pola ini memang pola continuous trend, ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing, ya. Saja dia jebol ini dan jebol, bisa aja dia terjadi. Dia naik, dia koreksi, dia naik lagi. Bisa aja dia kayak gitu. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi PTV ini kalau menurut saya, kalau teman-teman masih mau nunggu, it's okay. Cut loss-nya pasang aja di bawah 120 ya. Which is kalau dia jebol 120, gak ada yang menarik lagi di situ. Oke, friend, Unilever PNBS. Friend, Unilever PNBS. Friend kita santai-santai lah ya. Kemungkinan ya mainnya area 750, 700, 75 sampai itu 83 lah ya. Itu areanya, area sideways-nya ya. Jadi kalau mau ngambil mungkin di kisaran 75 atau 76, cut loss-nya pasang aja di 70. Jadi kalau jangan di hold ya. Kalau dia ke 70, it's not good. It's break out. Ya, it's break out. Dan bisa jadi dia ke gocap lagi. Jadi sebaiknya kita nunggu di gocap aja kalau dia jebol. Udah merah terus. Biarkan dia merah terus. Biarkan dia koreksi. Oke. Ya, NVR. NVR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
NTR ini resisten ya, di sini resisten juga. Oh, naik turun lagi, so mungkin masih akan area 3150 ya, which is trendnya emang udah habis. Mau dikatakan apa lagi ya, udah habis. Menurut saya minggu-minggu ini mungkin ya, mungkin akan ada bantuan sedikit dari Unilever. Jadi kalau dia masih koreksi, masih bisa koleksi sedikit dengan cut di harga 3.000 aja. Ya cepet-cepet aja, mungkin area 3.499 atau 3.500 atau 3.500. Area sinilah ya. Kalau untuk tembus 3.500 berat. Berikutnya PNBS, paling baik syariah. Di mana PNBS ini dari udah dekat Ocak ya. Kalau ngambil ya hati-hati, kalau dia jebol 55 atau 54 buang dulu ya. Karena saya ini lebih enak dicopet. Sama ini enak banget kalau dicopet. Kalau tahu ritmenya, ambil di daerah-daerah tertentu atau mau bersabar bisa dapat area tertentu. Hati-hati gocekan yang maut ya. Oke, berikutnya IATA. IATA, bagus ya. Tren untuk transportasi udah lumayan lah ya. Mungkin bisa bantu-bantu nopang penurunan IHSG nanti. Which is it's good. Cuma nunggu waktu aja dia breakout lebih. Nah ini breakout. Ini breakout. Koreksi dikit. Kalau dia masih koreksi sekitar 92, 94 masih oke lah. TP-nya nggak usah jauh-jauh, 200, 205. Ya jangan main-main area, inilah area awannya. Dia udah ngerucut ya. Kalau dia ngerucut itu volumenya sedikit sesuai yang diajarkan di sini. Kalau dia mengkerucut, volumenya yang tadinya besar tiba-tiba mengkecil. Kalau mengkecil biasanya tuh akan, kalau di sini dia di bawah, kalau dia di sini dia di atas. Jadi kebalik, oke dia akan turun. Jadi hati-hati ya buat teman-teman. Itu salah satu teknik Bollinger Band. Itu sebagai penunjuk arah, bukan untuk entry teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman paham lah ya. Kalau untuk entry itu kita biasanya gunakan yang namanya pola candlestick yang seperti saya ajarin kemarin.
Dan teman-teman paham ya. Mudah-mudahan juga dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Oke. Jadi begitu ada signal misal dari bot baby cuan ya, apa gitu ya, salah ada yang pompom. Ntar saya cek dulu apa nih yang dipompomnya. Amar, nih ada Amar. Nama alertnya 2% nih. Amar. Begitu ada muncul Amar, kita cek ya. Dan ini karena untuk nyopet aja 2% cuan, kita kabur ya. Jadi kita ngambilnya di dekat-dekat close ya. Kemungkinan kita akan dapat di harga 420. Ya 2%-nya kemungkinan besar hanya di sekitar harga 424 sampai 428 ya. Dimana kita itu harus hati-hati karena ya ini udah nyentuh area upper. Kalau dia nyentuh area upper, apa yang terjadi? Ya, biasanya diturunin. Ya, diturunin, dimainin. Ya, setelah dimainin, nanti dinaikin lagi. Jadi, kalau teman-teman ada yang ngambil, begitu besok tank jam 9, itu harus take profit kalau udah 2%. Kalau terlambat, maaf lah ya. Biasanya sih nggak ditunggu, langsung diturunin. Oke, di sini juga ada kopi pagi DKFT. Kita cek ya. Di mana ini kalau kita lihat ini masih mendingan sih. Kemungkinan masih dapat sekitar 5 sampai 7% ini masih bisa dapat. Kita lihat besok Senin DKFT dapat berapa persen. Oke. Ada juga BPJS di pagi jual sore. Oh ini udah nggak dapat karena udah TP harusnya. Ada PTV juga. PTV-nya ada TP ya. Kang Cepot, Sido, YNKP, Hil banyak ya. Bull, kan, kan. Aduh ikan. Dia turun ternyata. Diturunin. Padahal udah naik. Diturunin ya. Kalau dia bisa mantul di atas 88. Ya, jadi saya sarannya hati-hati ketika dia udah berada di upper bowling band. Tapi nanti terlambat loh. Misalnya kayak gini nih, terlambat nih kita nih gak dapat barang. Ya, kalau gitu kamu harus belinya di sekitar sini. Ya, dengan resiko kalau dia fail, kamu harus siap dia ke 62.
di bawah 62 maksudnya digocap gitu ya, atau 58 gitu ya. Komersil ya, atau ngambil di sekitar 70. Tapi ini bisa aja dia di bawah 70. Ini misalnya nanti diturun ke 70 ternyata. Kenapa? Karena trennya ini tidak lagi uptrend. Seperti itu. Berikutnya kita bahas bull dulu ya, bull. Ya, bull. Ini saya ambil contoh aja ya, bukan mengajarkan beli ya. Jadi ini sifatnya disclaimer, oke? Nah, kalau seperti bull ini, dia udah nyentuh koreksi, naik lagi. Ini masih bisa. Ini masih bisa si bull berpotensi. Tes lagi area 175 atau 82. Kenapa? Karena ada gap-gap ini ya, 200. Gapnya, oke. Ini ada yang request paham. Ntar dulu ya. Kita bahas dulu. Ali juga. Ali. Oke. Alinya. Which is si Ali. Tuh. Ya. Koreksi. Udah mantul ya. Nyampe area 12.500. Ya tipis-tipis saja lah. Tadi udah Sido sampai NKP NKP sama Hilal. Ini sih koreksi ya. Mudah-mudahan gak below 1000 ya, gak di bawah 1000. Cuman ya Sido ini kalian lihatlah sahamnya itu slow mellow lah ya, slow mellow. Jadi kalau ada yang ngambil di 900-an, 920, 935, which is still good ya, di hold aja. Kalaupun dia ke situ lagi, santai aja. Sama candlenya pun doji ya. Aku belinya kemarin di ini om, di 1060 nih, gara-gara 1060 ini ya, gara-gara sinyal nih. Mungkin sih, udah mungkin sih. Soalnya kelasnya 1040. Ternyata diturunin nih ke 1000, ke 1000. Soalnya ya udah di hold aja. Ntar juga dia balik lagi ke 1060. Atau waktu dia ke 1000, teman-teman cicil ya. Jadi di average down. Nanti kalau dia 1060 udah cuan. Kalau tipis, yang penting exit plan jalan. Yang tergantung strategi masing-masing pribadi. Serta teman-teman lah ya. Atau kalau bingung bisa konsultasi. Teman-teman kita juga banyak yang bisa bantu. Oke. Untuk ini intinya masih akan koreksi area 1020 sampai 1000. Kalau ada yang telat, santai aja, ada yang koreksi kok. Kalau ada yang nyangkut, santai aja. Ini dia itu doji loh, di pojok dia masih bisa naik ke 1060. Jadi kalau mau cuan masih bisa cuan. Berikutnya ada Medialoka Hermina. Ini sektornya kurang menarik ya, tapi sahamnya naik. Jadi be careful lah ya, hati-hati di sekitar harga 1200 sampai 1225. Kalau udah cuan TP aja, oke? Jangan di hold terlalu lama. Berikutnya NKP. Udah jam 9 ya. NKP, which is NKP.
dari support ini mantul di atas MA 200 di 8.000. Mudah-mudahan 8.100, 8.200. Oke. Saya ke saham requestan teman-teman tadi ya. Ini terakhir ya untuk MPPA, HNSP dan Luka. Sebenarnya kalau baru mau masuk MPPA sama MLPL itu bit too late. Oke. Secara Bollinger Band ini bakalan koreksi kemungkinan besar ke 345. Kalau nekat ya udah, kalau mau pasang cut loss 250. Kemungkinan akan jalan area 461 sampai 500. Berikutnya MSP. Kenapa si rokok naik? Karena dia sudah tertekan cukup lama dan memang ada orang yang masih berminat untuk merokok. Saudaranya yang naik, dianya turun ya. Dan ini breakout ya. Breakout lagi, breakout lagi. Makin murah lah rokok. Didistribusi cukup banyak. Kalau dia turun lagi sampai 880 atau 865, bisa dicicil mungkin akan mantul. Itu benar-benar spekulasi ya. Saya kalau nganjurin ngambil, tapi bisa resikonya lebih gede karena harus cut loss di harga 800. Saya akan beralih ke buka dulu sebelum kita masuk ke gudang garam untuk perbandingan ini. Sektornya tertekan, walaupun temannya mau IPO, saya nggak jamin. Dan saya juga udah nentuin kalau si saudaranya nanti itu bakalan kurlapnya kayak gini lah ya. Kayak gini. Hati-hati ya. Jadi ini secara Bollinger Band dari sideways ternyata ada volume yang cukup besar. Dan ini belum selesai. Kemungkinan masih ada volume berikutnya yang akan dibuang lebih banyak. Oke, saya akan ke gudang garam. Gudang garam. Malah naik ya. Nah, why? I don't know. Kalau dia koreksi masih oke sih. Selama dia nggak jebol area 3100 masih bagus. Saya nggak tahu kalau si HMSP bakal ngikutin GGRM atau enggak. Ya, semoga cuan. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Semoga bermanfaat. Nanti linknya saya kasih di YouTube saya, oke? Terima kasih udah hadir. Sama-sama, terima kasih.